Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ada ketiga film. Yang ketiga yaitu suku Sarisaceae, yaitu famili Sarisaceae ini atau pepaya berhabitus perdu atau pohon kecil yang berkayu lunak. Pada umumnya batang tidak bercabang, daun berkumpul di ujung batang, biasanya menghasilkan mirosin dan minyak mostar atau mustard oil. Sering menghasilkan kapain, selalu mempunyai latissifer yang berkembang biak. Tata letak daun umumnya tersebar dan berupa daun tunggal atau daun majemuk. Susunan urat daun palmatus atau palmatilobus atau dan memiliki stipula kalau ada serupa duri. Bunga tersusun dalam simosa atau bunga tunggal. Bunga memiliki simetri banyak atau actinomorf. Bunga dapat berupa uniseksual atau berapa ada yang biseksual. Sepal atau daun kelopak berjumlah 5 dengan ukuran yang relatif kecil. Daun mahkota atau petal berjumlah 5 dengan membentuk tabung panjang pada bunga jantan dan pendek pada bunga betina. Stamen atau benang sari berjumlah 10 yang tersusun dalam 2 lingkaran epipetal. Alat kelamin betina atau ginesium memiliki 5 karpel dengan ovarium 1 ruang. Plasenta terletak parietalis atau ruang banyak dengan plasenta axillaris. Ovula atau sel telur dari tanaman ini berjumlah banyak. Buah yang dihasilkan berukuran besar, berdaging biji dengan endosperm berdaging, mengandung minyak dan protein. Suku ini terdiri dari 4 marga dengan 30 jenis tersebar di Amerika tropis dan subtropis. Salah satu contoh tanaman dari film yang ketiga ini yaitu salah satunya tanaman pepaya atau nama ilmiah dengan Sarisa pepaya. Klasifikasi dari tanaman pepaya yaitu ada kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, ordo Cistales, famili Saraceae, dan genus Sarisa, spesies Sarisa pepaya. Buah dari tanaman ini yaitu buah pepaya merupakan jenis buah yang familiar dan disukai oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan buah pepaya memiliki daging yang lunak dan memiliki warna merah atau kuning. Buah pepaya ini mempunyai rasa manis, menyegarkan, dan mempunyai banyak kandungan air. Tanaman pepaya adalah tanaman yang berbuah setiap tahun, sehingga buah dari tanaman pepaya ini akan mudah ditemukan setiap saat berbentuk buah, yaitu dari tanaman pepaya ini lonjong dengan ujung yang lancip. Warna buah saat masih muda berwarna hijau gelap dan sudah matang berwarna hijau muda sampai kekuningan. Daging pepaya berasal dari karpela yang tebal, memiliki warna kuning sampai jingga. Bagian tengahnya memiliki rongga biji biji dari pepaya ini memiliki warna hitam yang diselimuti lapisan berlendir atau mencegah dari kekeringan. Biji pepaya memiliki protein lebih dari 24%. Adapun biji pepaya juga memiliki enzim papain. Ukuran buah pepaya umumnya lebih besar dibandingkan buah-buah lainnya. Buah pepaya berbentuk oval memanjang dengan ukuran mencapai 15 cm hingga 40 cm dan diameter 10 sampai 30 cm. Saat matang, tekstur buahnya lembut, selembut buah alpukat matang atau bahkan lebih lembut lagi. Warna kulit hijau, ada pula berwarna agak jingga. Daging buah pepaya umumnya berwarna oranye hingga kemerahan. Di bagian tengahnya terdapat rongga cukup besar yang dipenuhi dengan biji. Ukuran biji pepaya dengan berwarna kehitaman. Dalam satu buah pepaya terdapat banyak sekali biji pepaya. Untuk daun dari pepaya ini yaitu saya memiliki sampelnya, di mana daun pepaya memiliki bentuk daun yang menjari dan memiliki tangkai panjangnya berongga di bagian tengah. Untuk batang memiliki cabang-cabang yang berjauhan. Daun pepaya tumbuh secara spiral dan teratur. Daunnya berukuran besar yaitu sekitar 50 cm sampai 70 cm. Bentuk daun pepaya menyerupai telapak tangan. Untuk bunga pada tanaman pepaya ini
yaitu memiliki bunga sempurna, yaitu saya memiliki sampelnya, di mana dapat ditemukan bunga sempurna dan bunga jantan, yaitu morfologi bunga pepaya sempurna terdiri dari kelopak atau calyx, di mana kelopak ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai 6 kelopak. Mahkotanya yaitu berjumlah, mahkota atau corolla berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 sepal. Benang sari dari stamen atau putik benang sari terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari atau filamentum dan kepala sari atau antera. Tangkai dari benang sari ini bagian berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat, sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat ujung tangkai sari. Di dalam ruang sari terdapat serbuk sari atau polen, yaitu sel-sel kelamin jantan atau gamet jantan yang berguna untuk penyerbukan pepaya. Di mana bunga pepaya ini memiliki mahkota bunga yang berwarna kuning. Nah, ini saya memiliki sampel dari buah pepaya, di mana buah pepaya ini yaitu berkulit tipis, yaitu saya memiliki sampel buah pepaya yang belum matang atau masih kecil, di mana daging buah tebal, bijinya banyak jika yang saya pegang ini masih kecil. Untuk daun pepaya yaitu bertulang jari, bentuknya hampir sama seperti jari yang melebar. Selain itu, pepaya ini memiliki warna yang lebih muda atau agak keputihan, dan garis helaian daun bulat dengan tulang yang menjari, tepi daun runcing, pangkal daun berbentuk jantung, helai daun yang bergaris tengah, helai daun, dan bunga dari pepaya ini termasuk ditinjau dari bunganya, yaitu digolongkan menjadi 3, yaitu pepaya jantan, pepaya betina, dan pepaya sempurna. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ciri khas dari tanaman pepaya ini yaitu pohon kecil yang bercabang namun jarang, biasanya dengan batang tunggal yang tumbuh dari 5 hingga 10 cm. Percabangan di batang pepaya dimungkinkan karena adanya kambium di batang pepaya. Sebagai tanaman dikotil, bunga pepaya memiliki kelopak sebanyak 5 helaian. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.